Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramanda Putri Aulia, NIM 1908-10706. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah kelahiran dan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita akan membahas sebelum masa kerasulan atau kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun Gajah, tahun di mana ketika pasukan Gajah Abraham menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun pasukan Abraham mengalami kehancuran. Pasukan itu terjadi pada tahun 570 Masehi atau 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad dipercayakan oleh Halimah dari suku Banu Sa'ad untuk diasuh dan dibesarkan asuhan Halimah hingga sampai Nabi berusia 6 tahun. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad telah kehilangan kedua orang tuanya. Setelah Aminah, ibu Nabi meninggal, Abdul Muthalib, kakek dari Nabi, mengambil tanggung jawab merawat Nabi. Namun, 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib meninggal dunia karena rentan. Melalui kegiatan pengembala ini, Nabi menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Kegiatan ini membuat jauh dari segala nafsu duniawi, sehingga dia terhindar berbagai macam noda yang merusak namanya. Oleh karena itu, sejak muda Nabi sudah dijuluki Al-Amin atau orang yang terpercaya. Bukan hanya dijuluki sebagai Al-Amin, Nabi juga adalah seorang yang bijaksana. Selanjutnya kita ke masa kerasulan, yaitu fase Mekah. Secara umum, pada periode Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya, dalam menyelesaikan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial atau egalitarisme. Lebih tepat dibandingkan oleh aspek kenabiannya dengan melakukan tablik. Ada 2 dakwah, yaitu dakwah secara terbuka dan dakwah secara diam-diam. Selanjutnya kita ke fase Madinah. Penduduk Yastrib atau Madinah sebelum Islam terdiri dari 2 suku bangsa, yaitu Arab dan Yahudi. Yang keduanya ini saling berhubungan karena kegiatan dagang di Yastrib dikuasai atau berada di bawah kekuasaan Yahudi. Waktu permusuhan dan kebencian antara kaum Yahudi dan Arab semakin tajam, kaum Yahudi melakukan siasat memecah belah dengan melakukan penyebaran permusuhan dan kebencian di antara suku Aus dan Khazraj. Siasat ini berhasil dengan baik dan mereka merebut kembali posisi kuat terutama di bidang ekonomi. Bahkan siasat Yahudi itu mendorong suku Khazraj bersekutu dengan Bani Qainuqa atau Yahudi. Dan sedangkan suku Aus bersekutu dengan Bani Quraizoh dan Bani Nadir. Klimaks dari permusuhan 2 suku Quraisy menyadari akibat dari permusuhan mereka sehingga mereka berdamai. Selanjutnya kita akan masuk ke makna misi kerasulan atau risalah. Makna misi kerasulan atau risalah, istilah misi kerasulan sebenarnya adalah terjemahan dari kata risalah. Adapun kata risalah diambil dari kata arsala, yursilu, maka asalnya adalah al-inwi ala al-tu'addati atau kesigapan dalam melaksanakan tugas. Misi risalah adalah wahyu dari Allah yang dibawa oleh para rasul untuk disampaikan kepada semua manusia. Manusia sangat membutuhkan pedoman yang menuntunnya untuk mengenali nilai-nilai kebenaran dalam kehidupannya. Karena Allah mengutus para rasul untuk mengemban amanat misi kerasulan ini. Manusia tidak akan hidup tenang dan bahagia tanpa risalah sebagai petunjuk. Maka misi kerasulan adalah kebutuhan pokok melebihi kebutuhan makan dan minum. Lihatlah bagaimana Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi atau para pemuda yang bersembunyi di gua. Mereka bisa hidup 309 tahun tanpa makan dan minum. Tetapi bila manusia tidak mendapatkan bimbingan Rasul, ia pasti akan menderita. Tidak saja di dunia, tetapi lebih dari di akhirat. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.